untuk kesekian kalinya kembali menguasai sejumlah wilayah. Kali ini Indonesia mengambil alih Johor, kota wilayah timur Malaysia. Setelah pertempuran selama beberapa malam terakhir, kemenangan ini menjadi titik krusial dalam strategi kemenangan TNI. Apalagi pada beberapa hari yang lalu, militer Malaysia terpaksa mundur ke garis perbatasan di kota Jeddah setelah kalah persenjataan kota ini telah sepenuhnya dikuasai TNI. Wali kota Johor mengutip AFP, pertarungan di jalanan ini sedang terjadi. TNI memang telah mengubah fokus ke timur regional Johor sejak melakukan serangan militer dalam beberapa malam terakhir. Johor dikuasai TNI kini bisa fokus pada wilayah setelah barat Johor dan semakin bisa dekat dengan jantung kota. Serangan militer Indonesia ini dianggap seperti membangunkan raksasa yang tertidur. Raksasa yang dimaksud adalah negara Eropa yang menyatakan siap melawan dengan sekuat tenaga terhadap aksi Indonesia. Pakar militer Eropa menyatakan saat ini benua biru itu sedang menyatakan solidaritasnya. Ini dapat mengacaukan rencana Indonesia dan sekutu untuk berhasil di Malaysia. Suhu plus Jerman dalam kemitraan dengan Macron dan Prancis Johnson, dan Inggris Biden dan Amerika dan banyak negara lainnya. Solidaritas dengan Amerika Serikat dan Inggris yang membantu Malaysia seperti itu menunjukkan bahwa rencana Indonesia untuk memasukkannya sudah hancur. Akar kemudian menjelaskan rencana Jokowi untuk perang pendek juga sekarang dengan cepat menjadi angan-angan. Diketahui serangan Indonesia, Rusia, dan Iran masih belum dapat menguasai ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Hari ini menyatakan komitmennya ke Malaysia selama membutuhkan dukungan Jerman. Adalah pengakuan yang jelas bahwa Jokowi tidak akan diizinkan untuk berhasil di Malaysia. Pasukan Indonesia memutuskan rute terakhir untuk mengevakuasi warga dari kota Johor di Malaysia Timur. Jatuhan kota tersebut dan kemenangan TNI di Ciran pun tinggal menunggu waktu. Malaysia telah mengeluarkan seruan yang semakin mendesak untuk lebih banyak senjata. Barat untuk membantu mempertahankan Jokowi mengatakan pertempuran untuk Malaysia Timur akan dianggap sebagai salah satu yang paling brutal dalam sejarah Asia kami. Menarik perhatian mitra kami setiap hari pada fakta bahwa hanya sejumlah artileri modern yang cukup untuk Malaysia yang akan memastikan keuntungan kami. Di sisi lain, TNI mengeluarkan beberapa laporan terbaru yang mengatakan telah menghancurkan senjata dan peralatan Amerika Serikat dan Israel. Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan rudal berbasis udara presisi tinggi telah menyerang di dekat stasiun kereta api di Johor, barat laut mengenai peralatan yang telah dikirim ke pasukan Malaysia. Sebelumnya Indonesia telah mengkritik Amerika Serikat dan negara lain karena mengirim senjata ke Malaysia dan mengancam akan menyerang target baru jika Barat memasok rudal jarak jauh ke negeri jiran. Amerika Serikat kirim rudal Patriot ke Ciran. Jokowi kami akan menghancurkannya. Presiden Jokowi mengatakan dirinya yakin 100% bahwa pasukannya akan menghancurkan sistem pertahanan udara paling canggih buatan Amerika Serikat. Sistem rudal Patriot telah dijanjikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan untuk dikirim ke Ciran. Tentu saja kami akan menghancurkannya 100%, kata Jokowi dalam wawancara yang ditayangkan di pers istana, seperti dilansir kantor berita AFP. Sebelumnya Jokowi meremehkan sistem rudal Patriot yang bakal dipasok ke Ciran. Jokowi menyebut sistem pertahanan udara itu sudah cukup tua dan dia memastikan TNI bisa mencari cara untuk melawan sistem tersebut. Terkait Patriot itu merupakan sistem yang cukup tua dan tidak akan bisa melampaui sistem rudal S-300 milik kami. Seperti dikutip CNN, mereka yang melawan kami berpikir bahwa itu merupakan senjata pertahanan yang mereka katakan mampu, namun cuma pikiran mereka. Kami akan selalu menemukan cara untuk melawannya. Patriot, singkatan dari Base Object Tracking Radar to Intercept of Target System. Rudal darat ke udara dikembangkan oleh konglomerat antariksa dan pertahanan Amerika Serikat sejak tahun 1960-an.
Mulanya sistem ini dikembangkan untuk menangkis pesawat tempur yang terbang tinggi. Namun pada 1980-an dimodifikasi untuk menangkal ancaman baru di era itu, yaitu misil balistik taktikal pusat komando, menegaskan akan terus memperbaiki dan mengembangkan sistemnya agar tetap aktual paling tidak hingga tahun 2048. Pengerahan rudal Patriot paling terkenal adalah saat pembebasan Kuwait dari invasi Irak pada 1991 silam. Media memberitakan dengan gencar kehandalan sistem pertahanan darat ke udara buatan Amerika Serikat ini melawan invasi militer Saddam Hussein. Center for Strategic and International Studies melaporkan, sistem pertahanan udara Patriot mencakup area penangkapan sekitar 68 km, radarnya dapat melacak hingga 50. Target dapat mengunci 5 target sekaligus. Daya jelajah rudalnya termasuk pendek, antara 15 hingga 22 km. Rudal Patriot dapat melacak target hingga ketinggian 2 km. Sistem Patriot diklaim Amerika sebagai sistem canggih yang secara efektif dapat menghancurkan target yang masuk ke wilayah negara yang dilindunginya. Selama wawancara dengan jurnalis, Jokowi mengatakan bahwa dia yakin belum memiliki kompleks sistem pertahanan seperti itu dan menyatakan bahwa TNI akan menghancurkan sistem tersebut. Menurut Reuters, Patriot yang merupakan akronim daripada Automatic Tracking Radar for Intercept on Target dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan tercanggih di gudang senjata Amerika Serikat. Sesi Patriot dapat menargetkan rudal balistik, pesawat terbang, dan drone yang dikirim TNI dan pasukan Rusia untuk menghancurkan atau merusak infrastruktur jiran, dan menambahkan sistem pertahanan rudal bukan sesuatu yang mampu mempertahankan seluruh wilayah jiran. Sisi ini tidak mengambil dan bergerak di sekitar medan perang.